Oke sahabat bunda, kita akan langsung aja. Kali ini saya akan membuat buntut bandeng. Bukan ya, kita akan bikin buntut mermaid. Oke, tadi saya siapkan fondan kurang lebih 93 gram ya. Nanti disesuaikan aja sama ini untuk cake diameter kurang lebih 16-18 ya. Jadi agak besar di sini buntutnya, mau saya bikin yang warna hijau. Oke, kita uleni dulu fondannya agar dia mulus ya. Kita tekan-tekan aja sampai teksturnya tuh enak, pas. Oke, setelah kita rasa cukup. Nah, ini kita tekan jadi bukan setengah ya, tapi lebih agak ke ujungnya itu kita tekan untuk bagian buntutnya ya. Jadi untuk bagian sirip belakangnya itu kita tekan. Nah, seperti ini kita bikin lengkungan aja dan nggak perlu khawatir ya sahabat bunda, karena ini tuh bentuknya nggak harus terlalu simetris. Jadi agak-agak besar sedikit melengkung atau gimana juga nggak masalah, jadi nggak usah khawatir ya. Nah, tinggal kita pipihkan lagi, kita tekan lagi bagian ujungnya, kita halus-haluskan lagi. Kalau ada bagian fondan permukaan yang berkerut-kerut itu gampang banget, tinggal dihaluskan dengan permukaan jari ya, sampai dengan halus, lekukannya juga halus. Nah, tinggal di halus-halusin aja. Jadi fondan ini, bermain sama fondan ini nggak usah khawatir karena dia sangat mudah ngikutin. Jadi kita tuh untuk ngolahnya itu mudah gitu ya sahabat bunda, nggak perlu takut. Jadi tangannya itu sebelumnya kan tadi kita kasih maizena ya, jadi itu nggak akan lengket. Nah, di sini untuk bagian ujungnya kita potong aja, bisa pakai pisau, cutter atau apapun juga. Nah, kita bagi menjadi dua bagian untuk bagian ujungnya. Nah, agak dibuka sedikit ini untuk memberikan bagian siripnya ya. Kemudian kita halus-haluskan lagi dan kita tekan-tekan lagi sahabat bunda. Oke, udah mulai berbentuk ya, kurang lebih seperti ini untuk bagian ekornya. Nah, kita akan buat lagi untuk bagian satunya lagi ya. Nah, lucu kan? Jadi tanpa cetakan pun sahabat bunda cukup mudah untuk membuat ekor mermaid ini ya. Nah, tinggal dihalus-halusin aja. Nah, terus aja digosok-gosok ya sahabat bunda. Terus kalau misalkan ada bagian yang pecah, crack gimana? Nah, itu juga saya sudah pernah buat videonya sebelumnya untuk menambal fondan yang crack seperti apa. Itu bisa dilihat ya. Nanti akan saya simpan juga linknya di bagian belakang video di deskripsi. Nah, itu bisa juga diakalin pakai air sahabat bunda. Jadi pakai air matang itu dihalus-halusin kayak ditambal gitu tuh bisa ya untuk fondan. Nah, setelah bagian ekornya selesai, untuk bagian badannya, separuh badannya itu kita tekan lagi, kita sesuaikan ya sahabat bunda, kita tekan-tekan lagi, kita pipihkan. Tapi untuk bagian sininya agak sedikit gendut ya. Kalau tadi bagian ekornya itu lebih pipih, nah bagian ke perutnya itu dia agak menggendut gitu ya. Jangan terlalu pipih supaya nanti dia bisa berdiri di atas kuehnya cantik. Untuk bagian badan ujungnya ini kalau ada yang kurang rata, tinggal sahabat bunda potong aja lagi ya. Jadi nanti ketika dia diberdiriin di atas kue itu posisinya akan pas berdiri tegak. Oke, setelah dirasa cukup, sekarang kita siapkan. Ini saya pakai tusuk sate ya sahabat bunda, separuhnya aja, disesuaikan dengan panjangnya buntut mermaidnya. Nah, ingat ini jangan sampai untuk menusuk sampai ke ujung ya. Jadi cuma sampai kira-kira aja di tengah, tapi jangan sampai nembus. Nah, saya gunakan modeling tools yang seperti ini ya modelnya sahabat bunda. Ini untuk membuat garis-garis di ekornya. Nah, kalau nggak punya seperti apa?
bisa pakai apa aja yang ada di rumah ya sahabat Bunda. Contohnya bisa pakai tusuk gigi atau apapun untuk memberikan tekstur di ekornya. Ya, nih untuk garis-garis kecilnya saya contohkan pakai tusuk gigi ya di sini ya. Jadi ada gurat-guratnya itu mempercantik tampilan ekornya. Nah, oke. Sekarang saya mau tambahkan lagi untuk bagian, ekornya tuh biar nggak terlalu kaku ya. Jadi ini sahabat Bunda bisa opsional pakai apa aja nih ya, modeling tools yang seperti ini. Jadi bagian, ekornya itu biar agak sedikit bergerigi gitu ya, nggak monoton, nggak kaku. Jadi kan kalau ikan tuh biasanya suka ada rumbai-rumbainya gitu ya. Nah, ini untuk bagian ujungnya. Jadi ini tuh enak banget karena dia nggak perlu terlalu, apa ya, kaku, jadi nggak harus rapih banget. Mainkan imajinasinya sahabat Bunda di sini bisa banget. Nah, sekarang lanjut kita akan bikin sisiknya nih pakai modeling tools yang bentuknya seperti setengah lingkaran ya, seperti ini. Tinggal diteken aja. Jadi itu masuk ke bagian dalam dari arah luar ya, tusuk ke bagian dalam, jangan terlalu nembus tapi ya, jangan sampai terlalu kencang untuk memberikan jejak aja di fondannya. Nah, kita timpa lagi untuk layer atasnya itu di bagian pertengahan antara sisik satu dan sisik satunya, itulah di tengahnya kita kasih lagi embossnya. Oke, cukup mudah ya, bisa dong. Jadi gak punya cetakan pun juga bisa bikin ekor mermaid yang cantik. Nah, seperti ini terus sampai dengan ke ujung. Jangan lupa juga nanti bagian belakangnya juga itu diberi emboss. Jadi tampilan dari depan maupun dari belakang itu sama cantiknya. Lanjut terus sampai ke bagian ujungnya. Nah, di sini karena saya punya modeling tools dengan model yang sama tapi ukurannya lebih kecil, jadi saya pakai untuk ke bagian ujungnya itu sisik yang lebih kecil ya. Jadi pakai modeling tools yang ujungnya lebih kecil. Nah, kalau sahabat Bunda nggak punya gimana? Nggak usah khawatir ya. Di sini juga nanti di bagian belakang saya akan tunjukkan gimana caranya membuat sisik dengan peralatan seadanya di rumah yang pastinya lebih gampang sahabat Bunda temukan di sekitar sahabat Bunda ya. Nah, ini untuk sentuhan terakhir tinggal dihalus-halusin aja, kemudian kita tebelin lagi garis-garisnya. Kalau ada yang agak pudar itu tinggal ditebel-tebelin lagi. Oke, bisa ya, lucu kan? Tuh udah berbentuk deh jadi ekor bandeng. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga agar tampilannya lebih cantik, sahabat Bunda bisa tambahkan lagi ini pewarna gold ya. Tuh, jadi lebih cantik ya tampilannya. Oke, ini ada sedikit tips untuk teman-teman yang nggak punya modeling tools seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa siapkan sedotan seperti ini. Oke, ukurannya disesuaikan saja dengan setengah lingkaran yang mau dibikin ya, oke. Setelah itu, kita akan gunting bagian ujungnya setengah saja ya, sahabat Bunda. Oke. Gunting saya kurang tajam. Nah, kurang lebih seperti ini setengahnya. Kurang jelas ya. Oke, maaf tadi agak sedikit ngeblur. Jadi kira-kira dibagi dua bagian seperti ini. Kemudian kita akan gunting setengahnya. Maaf, tidak terlihat. Oke, jadi nanti akan ada bagian yang melengkung seperti ini, setengah bagian. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat sisik ikan. Oke, ini saya kasih contoh ya, ini versi mininya aja. Kalau butuh sisik yang lebih besar berarti cari sedotannya yang lebih besar, oke.
Nih, jadi pakai alat yang ada aja di rumah itu juga bisa ya. Tuh, sama ya, cantik ya. Jadi kalau nggak ada modeling tools apa aja bisa dipakai sedotan ini. Oke, bisa ya. Tuh, cantik kan sama besar kecilnya tinggal disesuaikan aja. Cari sedotan boba yang gede kalau pengen sisiknya yang gede-gede, potong separoh ya gitulah ya. Tuh, sama tuh bersisik. Oke, selamat mencoba.